Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinas Janindri dari kelas Insight. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktik data science saya, yaitu tentang prediksi saham Telkom dengan algoritma LSTM atau long short time memory. Eh, yang pertama itu ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dari adanya prediksi saham dengan metode tersebut dikarenakan adanya kasus COVID-19 dan perkembangan internet. Semakin banyak orang yang menyadari tentang ada pentingnya manajemen finansial dengan memulai investasi. Namun para pemula itu masih sedikit kebingungan untuk memilih perusahaan yang mana yang cocok dan yang bagus untuk melakukan investasi saham. Pada masa-masa COVID-19 banyak terjadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja untuk berinvestasi pada saham, namun mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruknya. Oleh karena itu, sebagai di sini memungkinkan untuk terjadi kerugian dari segi apapun jika kita salah memilih saham. Oleh karena itu, di sini sebagai pemula direkomendasikan untuk memilih saham-saham yang blue chip atau yang sudah terpercaya. Salah satunya itu saham dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan di sini saya akan mencoba untuk memprediksi harga saham Telkom dengan menggunakan data yang ada dan algoritma LSTM. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu dengan bagaimana cara mengetahui fitur yang berpengaruh terhadap saham PT Telkom Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu ada bagaimana cara membuat model algoritma untuk memprediksi saham PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, dari rumusan masalah dan latar belakang tersebut, yaitu ada data dan variabel yang akan digunakan. Jadi untuk data yang akan digunakan yaitu data set PT Telkom dari tahun 2017 sampai 2022 dan masih berjalan atau biasanya data time series. Lalu untuk variabel-variabel yang digunakan itu ada date atau tanggal trading saham Telkom tersebut. Lalu ada open atau harga saham ketika dibuka atau ketika trading. Lalu ada harga tertinggi pada tanggal tersebut atau pada saat trading tersebut atau hari tersebut. Lalu ada high, harga tertinggi pada tanggal tersebut. Ada low atau harga terendah pada tanggal tersebut. Close, harga saham ketika trading ditutup atau di akhir periode. Ada rejected close atau value close value setelah mempertimbangkan dividen dan stock split. Lalu ada yang namanya volume, yaitu jumlah transaksi saham di tanggal atau di periode trading tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada grafik. Pada grafik ini dapat terlihat jika harga saham Telkom cukup fluktuatif dan terjadi harga terendah pada tahun 2019 akhir dan 2020 sekitar bulan Oktober. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi yang mempengaruhi turunnya harga saham Telkom secara drastis. Lalu dilanjutkan dengan processing data serta interpretasinya. Yang pertama yaitu ada melakukan pengecekan terhadap nilai NaN. Dengan menggunakan kode tersebut, kita melakukan pengecekan terhadap nilai NaN yang ada pada dataset tersebut. Dan pada dataset Telkom ini diketahui terdapat nilai NaN sebanyak 636. Dan kita tidak membutuhkan nilai NaN, maka akan dilakukan penghapusan nilai NaN dengan menggunakan kode berikut. Jadi penghapusan nilai NaN itu 636 nilai NaN akan dihapus. Lalu yang selanjutnya itu ada melakukan pengecekan terhadap data set apakah aman dari missing value. Setelah dilakukan penghapusan, lalu kita akan melakukan pengecekan apakah masih terdapat data yang bernilai nol atau terdapat missing value. Dan dari kode tersebut sudah terlihat jika sudah tidak ada missing value. Dan dilanjutkan untuk pengecekan duplikasi pada data tersebut. Setelah di print,
Dapat dilihat bahwa pada data frame, empty data frame, atau tidak terdapat adanya duplikasi pada data PT Telkom tersebut. Lalu ada mengukur data menggunakan min-max scaler dengan kode berikut. Yang selanjutnya yaitu processing data serta interpretasi seperti yang tadi, yaitu dengan membuat dataset latih atau data training, membuat scout data, dan membagi data menjadi X dan Y train dengan kode seperti berikut. Selanjutnya yaitu ada model dan parameter. Jadi di sini saya memilih untuk mengimplementasikan model LSTM, long short memory, dan short term memory, karena LSTM mampu menyimpan nilai yang penting dan akan menghapus nilai yang tidak penting dalam waktu yang lama secara default. Jadi seperti yang tadi, bahwa NaN karena nilai tersebut dianggap tidak penting, maka itu dapat dihapus pada metode atau algoritma ini. Lalu alur arsitektur model dengan menggunakan LSTM ini sebagai input, dan LSTM ini dijadikan sebagai input dan ada dense layer-nya. Lalu ada ukuran kebaikan, model, dan insight. Seperti yang dilihat pada grafik ini merupakan data grafik hasil saham aktual dan saham prediksi yang telah jadi dengan model LSTM tadi. Seperti yang dilihat pada gambar, pada warna orange ini merupakan menunjukkan nilai aktual atau nilai sebenarnya, dan yang kuning ini merupakan prediksi dari harga yang telah dihasilkan melalui model. Jadi jarak kedua garis ini itu tidak terlalu atau cukup dekat dan dapat dikatakan bahwa model tersebut cukup baik. Jadi di sini yang mempengaruhi jarak dekatnya garis ini yaitu ada nilai RSME. Jadi apabila nilai RSME-nya masih pada batas aman atau masih pada nilai yang kecil, dapat dikatakan kecil, maka jarak pada ini akan sangat dekat. Tapi apabila nilai RSME semakin besar, maka jarak pada antara saham prediksi dan saham aktual akan semakin menjauh. Atau dikatakan model akan semakin baik jika nilai RSM-nya semakin kecil, dan model akan tidak sangat bisa dikatakan buruk jika nilai RSM-nya besar. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yaitu ada pada prediksi ini, fitur yang berpengaruh pada prediksi saham adalah nilai RSME. Karena semakin besar nilai RSME, maka model akan semakin tidak mendekati aktual. Lalu ada pembuatan model melalui banyak tahap seperti data understanding, data processing, arsitektur model, training data, dan juga visualisasi. Mungkin berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.